guys, welcome back my channel, di channelnya Mbak Pak. Nah, kali ini aku mau cerita tentang 6 kasus pembunuhan yang paling misterius dan belum terpecahkan sampai sekarang. Oke, yang pertama itu dari cerita Jack the Ripper. Jack the Ripper, di sini gambarnya. Lansir Time, lebih dari seabad yang lalu pernah ada pembunuhan berantai yang terkenal di London yang berkeliaran dengan memangsa para pelacur. Jadi pembunuhnya ini memangsa para pelacur ya. Dia membuat sebuah tanda berupa Jack the Ripper. Setiap pembunuh setidaknya terdapat 5 wanita yang berhasil pelaku bunuh dan mutilasi. Jadi ada 5 wanita yang pelaku ini berhasil dimutilasi ya. Ketika The Morning Post hendak memberikan kasus tersebut, mereka akan enggan merinci pembunuhan lebih lanjut karena terlalu sadis. Jadi perkara ini tuh nggak dilanjutin karena kenapa ya? Karena terlalu sadis ya. Soalnya sampai sekarang belum terpecahkan gitu. Cerita yang kedua, Black Dahlia. Nah, gambarnya ada di sini. Oke, ceritanya. Pada tahun 1947 ditemukan seorang mayat wanita sedang terbaring di pinggir trotoar dengan kondisi telanjang. Ya ampun. Jadi ada seorang wanita yang ditemukan di pinggir trotoar itu dalam keadaan telanjang ya. Wanita malang tersebut diiris rapi menjadi 2 bagian. Di bagian pinggang tanpa setetes darah pun. Selain itu, 1 payudara juga dipotong. Setelah ditelusuri lebih lanjut, korban dari pembunuhan ini merupakan seorang wanita berusia 22 tahun yang bernama Elizabeth Short. Jadi itu kejam banget ya. Jadi pembunuhnya ini membunuh si Elizabeth Short ini rapi banget ya. Jadi di bagian pinggang itu dibunuh, diiris kayak dimutilasi gitu, tapi anehnya itu nggak ada darahnya ya. Jadi ketika itu mayatnya tergeletak di trotoar itu tuh nggak ada darahnya, kan aneh ya, gimana membunuhnya gitu. Umurnya masih 22 tahun. Nah, sampai sekarang ini kasusnya belum terselesaikan. Oke, cerita yang ketiga, Zodiac Killer. Gambarnya di sini. Zodiac Killer bukanlah pembunuh biasa. Sebagaimana dikutip dari NBC, dia lebih senang mendapatkan sorotan media daripada pembunuh secara diam-diam tanpa jejak. Hasil diam selalu meninggalkan catatan dan petunjuk samar setiap kali membunuh untuk mengejek para polisi. Jadi si pembunuh ini tuh kalau membunuh itu meninggalkan jejak dan samar yang nggak akan terpecahkan untuk mengejek si polisi yang sedang bertugas menyelesaikan perkara dia ya. Terus adapun pembunuhan yang dilakukan olehnya terjadi di tahun 1968 dan 1969 di California dengan total 5 pembunuh. Wow, ini tuh dan di zodiak tersebut tulisannya dia meninggalkan teka-teki lah ya. Ini zodiak yang berbicara. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Membunuh orang sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh binatang buas di hutan karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Jadi dia tuh mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang lebih paling berbahaya. Jadi ini tuh yang nggak bisa diselesaikan sampai sekarang. Oke, untuk kasus yang keempat, John Bennett Ramsey. Fotonya ada di sini ya.
Oke, ceritanya itu John Bennett Ramsey kecil ditemukan. Tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya sendiri di Colorado. Lingkungan rumah yang biasanya sangat tenang itu langsung berubah menjadi heboh ketika kabar John Bennett tewas tersebar. John Bennett yang juga menjadi pemenang di ajang kontes kecantikan dibunuh dengan cara dipukuli, dicekik, dan disumpal mulutnya dengan lakban pada hari itu setelah Natal di tahun 1996. Nah, si John Bennett ini dia itu ternyata anak kecil ya, dan sampai sekarang pun kejadiannya juga kasusnya itu nggak terselesaikan, terus juga kayak aneh gitu, tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak diterusin sama polisi. Oke, yang keenam itu adalah Boy in the Box. Oke, ini gambarnya ya guys, kasihan banget, aku tuh kayak. Pada tahun 1957 ditemukan sebuah kotak bayi berisi mayat bocah laki-laki di dalamnya. Wow, kalian bisa bayangin dong, ada kotak yang isinya bayi laki-laki di dalamnya. Kalian bisa bayangin. Menurut All That in the Testing, bocah itu tewas dalam kondisi telanjang dengan kaki dan tangan terkerut seolah-olah dirinya tenggelam sebelum meninggal. Berhubungan dari itu, tidak ada yang mengenal bocah itu sama sekali, maka mayat tersebut dijuluki Boy in the Box. Jadi mayat bayi laki-laki ini nggak ada yang mengenali itu tadi siapa. Jadi nggak ada yang tahu itu siapa dari mana, dan itu tuh dijuluki Boy in the Box atau America You Know Chill. Oke. Yang itu tadi yang kelima ya, jadi aku salah baca. Oke, ya salah baca, maafin ya. Jadi yang ketujuh itu Iceberg Murders. Yang keenam, ya maksudnya yang keenam tadi yang kelima. Pada tanggal 23 Juni, petugas patroli Houston melakukan kunjungan ke rumah pasangan lansia Fred and Edwina Rogers. Sesampainya di sana, mereka menemukan rumah itu kosong dan mungkin sedang dalam perjalanan keluar. Ketika salah satu dari mereka memutuskan memeriksa kulkas, setelah itu barulah mereka melihat kalau Fred dan Edwina telah dibunuh dan tubuhnya ditemukan di dalam kulkas. Kasihan banget ya, ini tuh pasangan lansia yang dibunuh dan jasadnya ditaruh di dalam kulkas. Dan sampai sekarang itu belum terpecahkan. Oke, sekian dulu ya cerita dari aku, Mbak Pak, dan jangan lupa subscribe channel YouTube anak aku, Mas Raka Sang Satya Nagapasa. Jangan lupa di subscribe ya. Makasih yang udah ngikutin video aku, bunyiin tanda loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari video aku yang terbaru. Oke, makasih, see you.